Pernahkah kamu merasa bahwa semakin kamu memahami dunia, semakin kamu merasa jauh darinya? Dulu, ketika kita kecil, semuanya terasa sederhana, tertawa tanpa alasan, percaya tanpa ragu, dan berjalan tanpa beban. Namun suatu hari, kesadaran itu datang, bukan dengan suara keras, bukan dengan perayaan, tetapi perlahan, seperti cahaya pagi yang menyelinap melalui celah jendela. Kita mulai bertanya, mengapa orang berbohong? Mengapa dunia tidak adil? Mengapa orang baik sering tersakiti? Dan mengapa kebahagiaan terasa sementara? Dan sejak saat itu, kita tidak pernah benar-benar sama lagi. Kesadaran adalah pintu, dan sekali kamu membukanya, kamu tidak bisa menutupnya kembali. Dunia hari ini ramai, notifikasi, komentar, trending, opini, dan perdebatan. Semua orang berbicara, namun semakin kamu sadar, kamu mulai melihat sesuatu yang berbeda. Kamu melihat betapa banyak orang berbicara tanpa berpikir, betapa banyak yang mengikuti tanpa memahami, dan betapa banyak yang tertawa tanpa benar-benar bahagia. Dan di tengah keramaian itu, kamu merasa sendirian, bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tetapi karena jarak antara kesadaranmu dan kesadaran mereka terasa begitu jauh. Kamu ingin berbicara tentang makna hidup, tetapi orang lain sibuk membahas sensasi sesaat. Kamu ingin membahas kebenaran, tetapi dunia lebih tertarik pada kenyamanan. Dan disitulah kesepian mulai tumbuh. Sokrates pernah berkata, hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Namun ia juga dibunuh karena mengajak orang berpikir. Ini paradoks yang menyakitkan. Dunia mengagumi kebijaksanaan, tetapi sering membenci orang yang membangunkannya. Dan ketika kamu mulai berpikir lebih dalam, kamu mulai mempertanyakan norma. Kamu mulai menolak kebohongan yang dianggap biasa. Kamu mulai tidak nyaman dengan kepalsuan. Dan orang-orang mulai berkata, kamu terlalu serius. Kamu terlalu banyak mikir. Kenapa tidak santai saja? Padahal yang terjadi bukan kamu terlalu berat. Kamu hanya tidak lagi ingin hidup di permukaan. Berpikir adalah kebebasan, tetapi kebebasan sering membuatmu berjalan sendirian. Kesadaran mengubah cara kamu melihat manusia. Kamu mulai melihat ego di balik senyuman, kepentingan di balik kebaikan, ketakutan di balik kemarahan. Dan ketika kamu melihat itu, kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Banyak hubungan dibangun di atas ilusi, di atas kesamaan selera, dan di atas kenyamanan. Namun ketika kamu mencari kedalaman, kamu mulai kehilangan banyak percakapan dangkal. Dan perlahan, lingkaran mengecil, temanmu berkurang, percakapanmu menjadi lebih selektif, dan waktumu lebih banyak dihabiskan dalam diam. Apakah itu buruk? Tidak selalu, tetapi terasa sepi. Mungkin ini bukan hukuman, dan mungkin ini penyaringan. Ketika kesadaranmu meningkat,
Yang tersisa hanyalah mereka yang mampu berjalan dalam kedalaman yang sama. Seperti gunung, semakin tinggi kamu naik, semakin sedikit orang yang ada di sana. Bukan karena kamu lebih baik, tetapi karena tidak semua orang ingin mendaki, dan mendaki itu melelahkan. Berpikir itu melelahkan, merenung itu melelahkan, melawan arus itu melelahkan. Banyak orang memilih kenyamanan, dan itu bukan salah. Namun kamu memilih kesadaran, dan di setiap pilihan memiliki harga. Orang yang sadar sering merasakan lebih dalam. Mereka tidak hanya melihat luka, mereka merasakannya. Mereka tidak hanya melihat ketidakadilan, mereka tersiksa olehnya. Mereka tidak hanya melihat kebohongan, mereka terganggu olehnya. Hati mereka tidak mudah tertutup, dan justru karena itu mereka lebih mudah terluka. Namun luka itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa hati mereka masih hidup. Orang yang sadar sering terlihat aneh. Mereka tidak mudah terpengaruh tren. Mereka tidak mudah kagum pada popularitas. Mereka tidak mudah ikut dalam kebencian massal. Mereka berpikir sebelum bereaksi. Dan dunia yang serba cepat tidak selalu menyukai orang yang lambat dalam merespon. Karena orang yang sadar tidak mudah dikendalikan. Mereka sulit ditipu, sulit digiring, sulit dimanipulasi, dan sistem tidak selalu nyaman dengan itu. Lalu apakah kesadaran harus berujung dengan sepi? Tidak. Kesepian bukan akhir, ia adalah fase. Kesadaran sejati bukan membuatmu membenci dunia, tetapi membuatmu memahami dunia tanpa membencinya. Kesadaran bukan menjauhkanmu dari manusia, tetapi untuk membuatmu mencintai mereka dengan lebih realistis. Tanpa ilusi, tanpa ekspektasi berlebihan, dan tanpa kepalsuan. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, kesepian berubah menjadi ketenangan. Kamu tidak lagi merasa sendirian, tapi kamu merasa cukup. Pada akhirnya, kesadaran bukan tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain, tetapi menjadi lebih jujur pada diri sendiri. Mungkin kamu tidak akan memiliki banyak teman. Mungkin percakapanmu tidak selalu ramai. Mungkin kamu akan lebih sering diam. Tetapi diam itu penuh makna. Karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu apa yang kamu nilai. Dan kamu tahu apa yang tidak bisa kamu kompromikan. Dan itu cukup. Semakin sadar, semakin sepi. Ya, tetapi mungkin itu bukan kutukan. Itu adalah perjalanan. Kesepian adalah ruang. Dan di ruang itulah kamu bertemu dirimu sendiri. Tidak semua orang berani masuk ke sana. Jika kamu merasa sepi karena berpikir, mungkin kamu tidak sendirian. Mungkin kamu hanya sedang berjalan di jalur yang tidak banyak dilalui.
Dan mungkin di ujung perjalanan itu bukan kesepian yang menunggu, tetapi kedewasaan dan kedamaian.